Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya lur. Di kesempatan video kali ini Griyo Android akan sedikit berbagi pengalaman, sedikit berbagi tips, trik, ilmu kepada teman-teman, khususnya pengguna UV Android ya. Ini nanti sedikit akan saya ulas untuk chipset MediaTek ya, yang sini dikarenakan banyak teman-teman yang masih kebingungan kenapa sering terjadi trouble, sering terjadi error saat flashing, saat buka UV Android, komputernya ngelak, lemot. Banyaklah kendala-kendala yang menurut saya itu harusnya bisa diatasi ya. Nah, di sini nanti ada beberapa poin yang tentunya perlu teman-teman catat ya, agar saat teman-teman melakukan flashing, saat teman-teman eksekusi, baik melakukan penghapusan ataupun penulisan data, agar aman, tidak terjadi error-error ya, baik itu saat bypass security ataupun di situ saat melakukan identifikasi chipset MediaTek-nya. Oke, langsung saja sedikit di sini saya jelaskan. Yang pertama, teman-teman minimal ya harus menggunakan RAM 8 GB ya. Kalau pakai Intel ya recommendednya di Gen 5 atau Gen 6 ke atas, tentunya itu sangat pengaruh. Kemudian kalau menggunakan Intelnya, prosesornya bukan Intel. Kalau prosesornya AMD bisa pakai Ryzen 3 atau Ryzen 5. Ini saya pakai Ryzen 5, ini hanya untuk contoh ya. Ryzen 5 pun yang masih kelas embek ya lur, kelas 1600, ini masih ya budgetnya masih sangat terjangkau tentunya. Yang pertama adalah pemilihan komputer atau PC atau laptop dengan minimal RAM 8 GB ya. Nah, tentunya disarankan untuk menggunakan SSD atau NVMe ya, atau NVMe bebas. Semakin tinggi untuk sistem yang digunakan menggunakan SSD ya, tentunya lebih ringan ya. Kemudian poin yang kedua yaitu teman-teman jangan salah meletakkan folder peletaan folder patch. Ini letaknya di sini ya, di setting di sini. Kemudian teman-teman bisa memilih di bagian sini. Nah, ini pemilihannya ini jangan salah. Nah, tentunya ketika teman-teman salah memilih letak folder atau patch, nanti akan sedikit repot dalam menentukan atau melakukan pemrograman. Nah, bahkan dari pihak UV sendiri biasa di situ ketika kita menentukan brand dan model handphone biasanya sudah diberi overview ya, atau sudah diberi informasi tidak boleh melakukan rename pada folder ataupun pada filenya, dan selalu gunakan file official ya. Kalau peletaan file patch-nya ini benar, peletaan patch-nya benar, filenya nanti tentunya akan mudah. Ini sebagai contoh misalnya di Oppo 91 misalnya contoh. Nah, seperti ini. Nah, di sini biasanya teman-teman akan mendapatkan yang namanya overview. Nah, di sini ini ada beberapa poin yang sering diabaikan
kita sebagai teknisi ya. Nah, di sini mungkin masih melakukan mengganti nama foldernya, direktorinya tidak benar. Nah, kemudian pemilihan filenya, ini juga di sini sudah dijelaskan, nanti teman-teman bisa baca, ini perlu diperhatikan. Ini sebagai contoh Oppo A91, ketika kita pilih seperti ini ya, ini nanti kalau kita peletakan patch-nya benar secara otomatis, nanti kita akan dimudahkan seperti ini lur. Baik itu pemilihan download agent-nya, SOC-nya sampai BROM-nya nanti sudah otomatis. Jadi akan mengikuti di patch foldernya. Kemudian termasuk nanti untuk MTK bootloadernya akan mengeluarkan beberapa informasi-informasi yang tentunya memudahkan teknisi seperti ini ya. Ini contohnya A91, ini ketika kita mau melakukan pergantian IC program atau IC UFS atau IC eMMC, nah, di sini sudah ditunjukkan beberapa support IC. Nah, misalnya bawaan aslinya KM5V IC UFS dengan kode KM5V, ternyata kita tidak mempunyai IC ini atau misalnya IC-nya masih urgent. Untuk UFS kan masih belum bisa dilakukan penulisan pada MCU microcontrollernya ya, jadi tidak bisa dilakukan clean pada RPMB. Ternyata kok ada stoknya KM5V7 dan ini support. Nah, berarti kita bisa menggunakan IC yang lain tetapi masih support pada MTK bootloadernya atau preloader supportnya. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan settingan pada USB lib. Tentunya kan teman-teman tidak hanya menggunakan satu software atau satu alat pemrograman ya. Tentunya alat-alat yang sekarang ini yang menyupport untuk bypass security internal khususnya, jadi tidak nebeng pakai bypassnya software yang lain. Tentunya saat melakukan penginstalan biasanya di situ ada yang meminta install pada USB lib. Nah, ini biasanya yang sering menjadikan trouble saat teman-teman melakukan identifikasi atau melakukan flashing menggunakan UEFI Android. Ini letak settingnya di sini. Kemudian kita pilih setting. Di sini nanti di tabel general di sini nanti ada pemilihan yang namanya USB lib. Jadi kalau teman-teman ya harus perhatikan juga di sini. Ini pengaruh ketika nanti teman-teman melakukan bypass dan tidak bisa terkoneksi ke servernya ya. Jadi bisa error, putus. Kalau pemilihan pada USB lib-nya tidak tepat ya tidak akan jalan. Kemudian yang keempat yaitu ada yang namanya bypass security. Nih, seperti ini ya lur. Bypass security ini untuk melakukan bypass security pada auto reset. Untuk bypass security config auto reset, UEFI sendiri sudah memberikan fasilitas bypass security. Ini kenapa ada pilihan checklist dan bisa kita lakukan tidak di checklist. Nah, seperti ini ya, bisa di checklist ataupun tidak di checklist. Ini tujuannya ketika teman-teman melakukan bypass security dan teman-teman memiliki minimal 1 kredit, ya tentunya teman-teman tidak perlu menggunakan software tambahan atau aplikasi-aplikasi tambahan bypass. Nah, contoh seperti ini saya contohkan MCT seperti ini atau software yang lain ya.
Jadi ketika teman-teman tidak memiliki kredit untuk melakukan bypass security, teman-teman bisa menggunakan software gratisan ya. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan, untuk bypass security-nya harus di checklistnya dihilangkan, baru kita gunakan software yang lain. Aplikasi-aplikasi di luar UV ya. Nah, seperti ini kita lakukan bypass ya, tentunya pasti jalan gitu loh. Tetapi kalau teman-teman memiliki kredit minimal 1 kredit, teman-teman bisa menggunakan bypass internal punyanya UV Android. Jadi ini cukup kita checklist, kemudian kita lakukan identifikasi. Nah, jadi tidak perlu menggunakan software atau aplikasi tambahan di luar UV. Kemudian yang nomor 5 yang sering diabaikan para pengguna UV Android, yaitu custom loader. Custom loader ini juga kaitannya nanti kita bisa melakukan beberapa action yang nantinya akan tampil di tabel spesial teks di sini ya. Nah, kalau tanpa kita checklist pada custom loader, di sini nanti tidak akan tampil menu tambahannya. Tetapi saat kita melakukan identifikasi pada handphone dan custom loadernya kita pilih, tentunya di sini nanti ada tambahannya. Informasi-informasi dari si handphone sendiri nanti juga berbeda. Nanti kita praktekkan ya. Dan custom loader ini sendiri tidak jalan juga ketika kita menggunakan bypass eksternal atau menggunakan software bypass selain bawaan UV ya. Jadi kalau custom loader ini pengen jalan ya, teman-teman harus menggunakan bypass security punyanya UV, jangan pakai software tambahan. Jadi kalau ini tidak di bypass, kemudian kita pakai software yang lain, kita ambil custom loader ya, nanti tentunya akan error juga. Nah, ini nanti kita bisa kita ini ya, praktekkan ya. Ini sebagai contoh, di handphone saya ada handphone Oppo A31. Oppo A31 ini kita contohkan seperti ini ya. Ini untuk settingan bypassnya saya gunakan punyanya UV ya. Kemudian custom loadernya tidak saya pilih dulu, biar nanti teman-teman bisa membedakan apa sih perbedaan ketika ketika custom loader ini saya checklist dan dan custom loader tidak saya checklist. Nah, nanti teman-teman bisa membedakan. Ini untuk custom loadernya tidak saya checklist ya. Ini kita lakukan identifikasi. Di sini secara otomatis akan tampil log atau informasi ya, seperti ini ya, sampai crypto state-nya terbaca, bleed prop-nya juga terbaca. Tetapi di sini tidak membaca di bagian controllernya, di bagian microcontroller di IC MMC-nya tidak terbaca. Tetapi ketika kita menggunakan fitur custom loader seperti ini, nah, ini kita pilih seperti ini ya, kita checklist bagian custom loadernya. Sebentar, saya tunjukkan dulu juga satu perbedaannya tanpa custom loadernya dipilih ya. Ini tadi satu belum saya jelaskan. Ya, ini lognya seperti ini ya.
di pilihan spesial di sini tidak akan ada tambahannya, tidak keluar tambahan fiturnya. Nah, seperti ini ya, hanya sampai di full erase. Nah, sekarang kita coba gunakan yang namanya custom loader. Kita pilih ya, custom loadernya kita pilih, kemudian kita lakukan identify. Di sini dari lognya sendiri teman-teman sudah bisa membedakan yang mana bagian MCU atau microcontroller yang ada di dalam IC MMC semua akan terbaca, baik di situ status RPMB-nya, apakah di situ provisionet, apakah di situ clean atau not provisionet atau belum tertulis. Begitu juga nanti akan terbaca yang namanya partisi config di sini ya. Nah, kemudian juga akan terbaca state lognya. Ini apakah handphonenya posisi sudah ter-UBL atau belum, nanti di sini akan terbaca. Nah, seperti ini ya. Nah, dari lognya sendiri teman-teman bisa membedakan. Kemudian di pilihan spesial ini juga ada tambahan yang namanya MMC tax. Ini fungsinya juga sangat menurut saya ya memudahkan untuk kita melakukan identifikasi handphone. Misalnya contoh handphonenya ini setelah di flashing mati. Oh, setelah kita lakukan identifikasi ternyata bootnya berubah. Nah, misalnya contoh 0x00 ya, cukup kita lakukan setting default untuk config pada MediaTek ya, kita cukup lakukan ini saja. Ini juga sudah menjadi solusi untuk melakukan penulisan partisi config tanpa ISP ataupun tanpa melakukan pelepasan IC. Ternyata teman-teman pengen melakukan penulisan email misalnya, atau teman-teman pengen melakukan yang namanya unlock bootloader ya, bisa kita UBL lewat sini ya. Untuk kunci bootnya bisa kita buka lewat ini, atau sebaliknya teman-teman pengen melakukan kunci pada bagian bootloadernya ya, cukup kita lakukan klik yang ini. Kemudian di sini ada yang namanya VB-Meta Disable and Image Verification. Ini berfungsi untuk penyakit-penyakit untuk melakukan disable pada VB-Meta. Itu kalau teman-teman menjumpai orange state, nah itu solusinya kita lakukan disable bagian VB-Meta. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, komunikasi antara central processor dan IC program, di situ ada yang namanya non interface. Ketika itu terganggu, nanti config akan berubah, config akan bermasalah. Nah, ini salah satu solusi yang menurut saya ya lumayan lah. Biasanya kalau partisinya berubah jadi 0x00 ya cukup kita set config ulang, atau misalnya berubah 0x49 ya kita rubah ke 0x48. Kemudian yang nomor berapa ini? Ada yang namanya disable secure write protect. Ini teman-teman misalnya pernah menjumpai handphone dilakukan flashing, datanya tidak terhapus, di format handphonenya tidak mati, itu kemungkinan write data protect-nya ini aktif. Ini biasanya ditandai dari namanya boot config protection di sini. Ini kalau menunjukkan angka ya tentunya untuk write protect-nya ini aktif. Berarti teman-teman harus melakukan clean pada bagian boot config protect-nya. Ini harus kita jadikan 00. Ini harus kita rubah. Nah, dilakukan disable write protect. Kemudian yang
tabel yang paling bawah yaitu ada yang namanya read help report, atau istilah teman-teman mungkin tidak awam ya, ini sering disebut adalah smart report. Smart report atau untuk melakukan identifikasi kesehatan daripada IC. Kalau dulu kan teman-teman melakukan smart report menggunakan ISP atau menggunakan pelepasan pada IC ya. Jadi untuk chipset MediaTek ini dari pihak UV sendiri juga sudah menyediakan salah satu fiturnya, yaitu untuk melakukan identifikasi kesehatan. Nah, ini bisa kita praktekkan, misalnya kita lakukan seperti ini, kemudian kita lakukan read help report contoh ya, ini kita klik. Nah, di sini akan tampil seperti ini ya. Oh, ini ternyata kesehatannya masih bagus, tidak urgent atau tidak perlu diganti. Berarti handphonenya masih hang atau masih stuck logo, di flashing masih stuck logo. Oh, berarti kemungkinan filenya tidak cocok. Oh, kemungkinan kita harus menggunakan file yang lain dan macam-macam. Nah, ini salah satu contoh ketika kita ingin melakukan identifikasi kerusakan ya, setidaknya kita harus ada analisa softwarenya dulu ya. Atau misalnya kita mau melakukan di sini kita melakukan untuk set config-nya ya, tinggal kita klik ya, misalnya itu berubah ya, kita cukup rubah ulang. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini nanti teman-teman secara otomatis sudah bisa melakukan perbaikan pada MMC atau microcontroller MMC tanpa harus melakukan pelepasan atau melakukan ISP. Bentar lur, ada telepon. Nah, bisa difahami ya lur ya. Nah, jadi ini tadi ada beberapa poin yang mungkin teman-teman banyak abaikan, teman-teman banyak tidak perhatikan, sehingga saat melakukan proses identifikasi atau identify ataupun flashing pada chipset MediaTek terjadi error. Nah, saya ulangi lagi, pastikan di situ pemilihan pada komputernya, pemilihan pada patch foldernya, pemilihan atau setting pada USB lips-nya itu juga harus diperhatikan. Bypass security-nya itu teman-teman pengen menggunakan internal atau eksternal atau pakai tambahan aplikasi di luar UV. Kemudian yang terakhir pada custom loadernya. Jadi di situ teman-teman nanti coba diperiksa ulang. Sudah benar belum langkah-langkahnya, step-stepnya sudah benar belum. Jadi kalau belum benar ya harus ditata dari awal. Jadi ketika melakukan identifikasi ya lebih mudah. Nah, kita nggak usah ngomongi ya masih di chipset yang rendah-rendah dulu dimatengkan, nggak usah ngomong yang chipset tinggi-tinggi ya. Kita pakai chipset yang ecek-ecek aja, nyeting masih ngalor ngidul ya nggak elok lah rasanya kalau kita terlalu ngeritik pembuat UV. Ini alat sangat luar biasa lur. Bahkan di chipset Qualcomm sendiri sudah saya tes, sudah saya uji, nanti saya praktekkan kalau perlu. Bahkan dari UV sendiri ini bisa melakukan flashing tanpa IC RAM terpasang. Ini salah satu menurut saya ya keren lah gitu loh, keren.
untuk SM8150, SM8250, SM8350 itu kita bisa melakukan penulisan data tanpa IC RAM terpasang. Ya tentunya ini mempermudah bagi teman-teman, khususnya para teknisi yang sudah pro saat melakukan pergantian sentral prosesor. Begitu juga bisa sebagai identifikasi apakah proses pemasangan IC-nya itu sudah benar apa belum. Ya kalau dulu setelah pemasangan dilakukan pengukuran dulu. Ya dengan adanya metode analisa menggunakan software tentunya ya sangat luar biasa juga gitu loh. Jadi oh ini pemasangannya belum pas, oh ini sudah pas, ini ampernya sudah oke, titik ukur ini sudah oke, kok belum terbaca. Nah itu baru dilakukan pengukuran. Nah tapi kalau teman-teman bisa melakukan analisa menggunakan software, ya tentunya oh ini diidentifikasi menggunakan UV, ROM-nya sudah kebaca, bagian bootloon-nya sudah kebaca, ya tinggal penulisan datanya. Nah seperti itu. Bahkan bisa melakukan flashing, bukan lagi identifikasi ya, bahkan bisa melakukan flashing tanpa IC RAM terpasang. Keren enggak? Posisinya belum update, apalagi nanti setelah UV Android ini update ya tentunya ya tambah keren lah. Kemarin saat Mas Alim live di official test point kan menyampaikan nanti tentunya akan ada gebrakan yang belum dimiliki software yang lain. Nah, ya kita tunggu, kita dukung, kita support. Jadi tidak perlu buat huru-hara dead project lah. Ya kalau dari pembuat sendiri masih memproduksi yang membuat itu sudah paham lah waktunya nanti siap launching. Bahkan saya sendiri saat live di test point itu kan saya sampaikan, saya tanyakan secara langsung, Mas kenapa Mas kok tidak diperbanyak untuk beta testernya, misalnya kayak dulu di MXK kan belum rilis yang final version kan ada beta testernya, kenapa di UV ini kok untuk beta testernya belum ada. Nah karena banyak pertimbangan dari Mas Alim sendiri gitu loh. Kalau teman-teman kemarin mengikuti acara test point ya insya Allah paham lah maksudnya. Tapi tentunya tetap kita support produk dalam negeri ya lur. Ini pokoknya software ini keren luar biasa. Tapi ya tergantung supirnya. Kalau supirnya biasanya pakai one click, walaupun itu tukang remote one click, saya tidak menyalahkan tukang remote-nya, tapi pola berpikirnya untuk mudeng itu kayaknya ya mirip-mirip seperti konsumen, bukan teknisi. Konsumen itu ya pokoknya saya sudah bayar ya harus jadi ya, seperti kita nggak boleh seperti itu karena kita teknisi ya dituntut untuk paham. Oke lur, sedikit tadi penjelasan tentang UV Android Toolbox ini yang saya bahas masih di sekitaran MediaTek ya. Nanti next saya buatkan untuk yang Qualcomm, kalau perlu saya kasih tunjukkan yang masih menurut saya belum ada yang eksekusi. Ini sengaja saya buat konten seperti ini tentunya untuk teman-teman bisa berkreasi, untuk teman-teman bisa melakukan riset ya, tidak hanya sekedar mengkritik ya. Jadi kita riset, sudah disediakan alat dari orang-orang pinter ya, kita kembangkan fitur-fiturnya, kita pahami benar-benar fiturnya, kita harus banyak-banyak riset. Oke lur, disimak terus video dari Griyo Android, pantengin terus channel Griyo Android. Bila ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, dan bagi temanku sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe,
dukung terus channel Griyo Android agar channelnya terus berkembang. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf ya lur. Disimak terus videonya, jangan di skip.